Garda Meta bikin lingkaran, biar masa aksi di tengah. Garda bikin lingkaran. Semua garda bikin lingkaran, biar kawan-kawan masa aksi di tengah. Kawan-kawan garda, coba barisan, kawan berdiri, masa berpasir di depan, kawan berdiri. Biar masa aksinya masuk dulu. Biar semua masa aksi masuk. Semua masa aksi masuk. Yuk. Ayo, kawan-kawan yang sudah parkir, tidak ada yang ke masjid dulu. Ayo, ayo, semuanya. Berapa? Di depan, kawan-kawan yang di taman, yuk. Baik, kawan-kawan, ayo tunjukkan militansi kawan-kawan ketika ya betul. Yuk dimulai untuk mobil komando geser yang paling ujung. Kedua, ketiga, keempat. Cek. Mobil jari. Ayo, abang jari. Cuan. Mantap jalan. Saya dari barisan berdemo, nggak malu apa? Ayo, kawan-kawan yang di taman, yuk. Konekin. Ayo main di DPR dan gelobong gigi. Mobil komando ditata yang rapi. Tapi mental penjahat. Berbaris bersaf supaya terlihat rapi. Untuk masa aksi segera aksi untuk melawan ketidakadilan pemerintah terhadap kaum pekerja. Penghapusan outsourcing terhadap kaum pekerja. Yang kita ketahui bersama bahwasanya rakyat diperas. Kita diperas pajak. Mereka serakah seperti monyet-monyet yang ada di hutan. Mereka serakah. Kenapa saya katakan serakah? Dia mendapatkan dari tangan kiri kurang, tangan kanan kurang, kaki kanan kurang, kaki kiri kurang, masih menyita lagi, ekornya tidak ambil harta daripada rakyat. Apakah monyet? Monyet masih mending. Monyet-monyet yang ada di hutan paling macam yang diambil adalah buah. Tapi pejabat kita yang diambil adalah darah rakyat kita. Gak nonton itu pedagang kaki lima menit itu mangan opo. Gak nonton penjual lontong itu ya apa rasanya melihat bengi. Gaya lontong. Deretan perampok rakyat. Dia tidak melakukan sesuai amanah konstitusi yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Itu garis bawahi seret. Tapi apa yang dilakukan oleh Dewan? Mereka membuat omnibus law yang mana-mana menjerat leher daripada kaum pekerja, menjerat leher daripada rakyat jelata. Tentu dia tidak akan
melakukan hal demikian. Nek iso kajiane iku Semua pengurus bisa mobil persiapan untuk pimpinan Perda ya semangat iki anggotanya. Ayo Mas Apin. aksi perampok yang ada di jalanan sama Pak Polisi, Bu Polisi, bener Pak? Di KPR gara-gara anggota Dewan sing gablek. Tapi itu untuk disegerakan supaya gak ono maksiat. Tapi apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Duitnya itu kudune iso digawe usaha. Dikira pajak. Ini bentuk ketidakadilan, saudara-saudara. Kenapa? Karena rakus, saudara-saudara. Anggota dewan kita karena rakus dan tamak, tidak mengenal yang namanya rasa belas kasih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat termaktub di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar. Semua mencanangkan itu. Itu adalah konstitusi. Kalau hukum terus seperti ini, yang terjadi adalah kehancuran dari republik ini. Kita tidak butuh anggota dewan, tapi apa yang terjadi? Karena mereka memang betul-betul merampok uang rakyat. Nah, aku setuju anggota dewan itu bayaran 10 juta, rakyat 5 juta. Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar P4 P3F. Paling jauh. Sementara anggota dewan SPN atau dari MPKM. MPKM teman-teman hospital sangat mencederai rasa keadilan para buruh dan juga rakyat Jawa Timur. Berikutnya kawan-kawan, kita juga mendorong Pemprov Jati bersama-sama kami 4RI Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Ya, aksi pada hari ini merupakan aksi nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Jawa Timur, kita fokuskan di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Ada dua isu, yang pertama isu nasional dan juga isu lokal. Terkait isu nasional, pertama kita menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing dan juga tolak upah murah, yang kita singkat dengan HOSTUM. Yang kedua, kita meminta agar pemerintah dan DPR RI segera melakukan pembahasan rancangan undang-undang ketenagakerjaan sebagaimana amanah putusan MK. MK memerintahkan kepada DPR dan juga pemerintah pusat agar segera membuat undang-undang baru, undang-undang ketenagakerjaan yang baru yang dikeluarkan dari Omnibus Law. Berikutnya kita ingin menuntut reformasi perpajakan perburuan. Kita meminta adanya kenaikan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, yang dari 5 juta menjadi 7.500.000. Berikutnya kita meminta penghapusan pajak untuk pesangon. Ini sungguh ironi, buruh kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber mata pencaharian, tapi dapat pesangon masih dipajaki oleh pemerintah. Berikutnya pajak THR, tiap tahun kita sudah dipotong pajak penghasilan, tetapi ketika kami mendapatkan THR pun juga masih dipotong oleh pajak. Berikutnya kita meminta penghapusan diskriminasi pajak pengupahan untuk buruh yang sudah berkeluarga. Saat ini yang berlaku adalah buruh yang sudah berkeluarga, tapi pajak penghasilannya dihitung sebagai buruh lajang. Sungguh ini sesuatu yang tidak adil bagi buruh perempuan. Berikutnya terkait korupsi. Kita masih ingat beberapa hari yang lalu viral Wamenaker kita terkena OTT karena memeras para pengusaha terkait pengurusan sertifikasi K3. Ini sungguh ironi karena K3 bagi buruh sangat penting, nyawa taruhannya kalau mereka bekerja tanpa K3. Sehingga untuk memberikan efek jera, kita mendorong DPR RI agar segera mengesahkan RUU tentang perampasan aset. Berikutnya kita juga menagih janji Presiden Prabowo yang disampaikan pada saat May Day
di Monas, beliau menyampaikan akan membentuk Satgas PHK. Harapannya dengan Satgas PHK ini dapat melakukan verifikasi. Seandainya ada PHK sepihak dengan alasan efisiensi, maka Satgas PHK ini akan melakukan audit kepada perusahaan, apakah benar perusahaan ini mengalami kerugian sehingga harus PHK dengan alasan efisiensi. Berikutnya Satgas ini pun juga nanti akan berfungsi menjamin terpenuhinya hak buruh yang ter-PHK. Kemudian terkait isu lokal, pada momentum May Day tahun 2025, kita punya komitmen bersama antara Pemprov Jatim dan juga Serikat Pekerja Serikat Buruh Jawa Timur yang ditandatangani pada tanggal 1 Mei tahun 2025. Di antaranya adalah janji gubernur agar segera membuat perda tentang sistem jaminan pesangon. Kita tidak ingin buruh yang ter-PHK masih ribut soal pesangonnya, masih harus sidang DPHI, masih harus demo-demo. Lebih-lebih buruh yang sudah meninggal dunia. Prakteknya buruh meninggal dunia pun masih sulit memperjuangkan pesangonnya. Kemudian kita juga meminta kepada gubernur agar mengalokasikan anggaran dari APBD Jawa Timur untuk membayar iuran BPJS Kesehatan rakyat miskin dan tidak mampu di Jawa Timur. Kemudian terkait sanksi administratif bagi pengusaha yang belum mendaftarkan karyawannya kepada BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Terakhir, kita mendorong Pemprov Jatim bersama-sama dengan kami Serikat Buruh di Jawa Timur agar mengusulkan Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diusulkan menjadi pahlawan nasional. Estimasi massa yang terlibat pada siang hari ini kurang lebih 2.000 orang berasal dari kawasan industri Jawa Timur, yaitu kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, di luar yang satu ada Tuban, Probolinggo, Jember, dan Lamongan. Kita tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Di dalamnya ada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, ada Federasi Serikat Pekerja Kimia dan Elektronik, ada teman-teman SPN, ada teman-teman Farkes, dan lain-lain. Aksi pada hari ini merupakan pembuka ya, atau pemanasan menjelang perjuangan UMK tahun 2026. Khusus terkait upah, kita menuntut kenaikan sebesar 8,5 sampai 10,5%.